Shalom. Puji syukur kita kepada Tuhan karena kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini ketika kita akan menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita berdoa. Terima kasih kami kepada Tuhan untuk kekuatan dan kemampuan yang Kau-berikan bagi kami dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Sehingga pada saat ini kami boleh datang kepada Tuhan bersyukur dan memohon pengampunan dosa atas setiap kesalahan yang kami lakukan. Kami ingin menjalani kehidupan kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menguatkan kami dan memberkati kami dalam perjalanan hidup kami. Amin. Roma pasal 13 ayat pertama sampai 7. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maka kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah. Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengusahakan hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerimanya, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan kita ada dalam dunia ini sebagai wakil Allah yang memberitakan kabar baik, tentu sebagai anak Allah kita menjalani kehidupan kita dengan perintah Allah, dengan rasa takut kepada Allah, menuruti kehendak Allah, dan hidup sesuai dengan peraturan-peraturan Allah di dalamnya. Dan kita tahu jika kita ingin diberkati oleh Tuhan, maka kita menjalani hidup kita sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita tahu kewajiban kita sebagai anak Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar suara Tuhan Allah, dan melakukan perintahnya, menjauhkan larangan-larangan Tuhan dari kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan perbuatan-perbuatan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kewajiban kita itulah yang kita lakukan kepada Tuhan karena kita adalah anak Tuhan. Sepatutnya sebagai anak Tuhan yang menerima segala sesuatu yang baik dalam hidupnya, tentu kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan dalam Roma pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-7 ini, bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Roma tentang sepatutnya apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Yang pertama, ketika mereka menjadikan diri mereka sebagai anak Allah, tentu mereka akan mempunyai rasa takut kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita dalam dunia ini, ketika kita dijadikan Tuhan ada di tengah-tengah hidup dalam dunia ini, tentu kita hidup sebagai masyarakat yang di atasnya ada pemerintah yang memerintah kita sebagai masyarakat. Sebagaimana kita mempunyai rasa takut kepada Tuhan, demikian juga
Paulus memberitakan ataupun memerintah supaya kita pun mempunyai rasa takut kepada para pemimpin kita, pada pemerintah kita. Mengapa? Karena dikatakan dalam nas ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Pemerintah adalah hamba Allah yang pada dasarnya pemerintah juga melakukan yang sama. Tidak ada seorang pun para pemimpin yang ingin masyarakatnya hidup tidak dalam damai, dalam berkat, dalam kemakmuran, sejahtera, tidak ada. Demikian juga pemerintah di dalamnya. Nah, karena itu Tuhan mengharapkan kita takut pada pemerintah kita, taat kepada pemerintah kita, melakukan apa yang disarankan oleh pemerintah kita dengan tanggung jawab kita sebagai masyarakat di dalamnya. Dikatakan dalam ayat yang ke-7, bayarlah pajak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Takut kepada orang yang berhak menerimanya dan hormatilah orang yang berhak menerimanya. Jadi jika kita melakukan kebaikan kepada pemerintah, mengapa harus takut dikatakan dalam nas ini? Kecuali kita melakukan apa yang tidak benar di hadapan pemerintah. Mengapa kita harus mempunyai rasa takut dan hormat pada pemerintah? Karena pemerintah juga abdi Allah yang melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan Allah bagi mereka yang memimpin bagi pemerintah. Karena itu dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 ini, kewajiban kita sebagai anak Allah bukan hanya kita punya rasa takut kepada Allah, mendengar suara Tuhan Allah, melakukan kebaikan dan hidup kita kepada Allah, tetapi juga kepada pemerintah karena kita hidup dalam masyarakat. Karena kita hidup dalam persekutuan di tengah masyarakat. Allah menginginkan kita juga menjadi berkat bagi masyarakat, bagi pemerintah kita. Allah juga menginginkan kita dengan talenta yang ada pada kita untuk menolong pemerintah dan menolong sesama kita. Allah juga menginginkan kita dalam talenta dan karunia yang ada pada kita untuk menjadi alat keselamatan juga, alat berkat, bukan hanya untuk Allah tetapi juga untuk pemerintah. Karena itu dalam nas ini, baiklah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh tanggung jawab, punya rasa takut kepada Tuhan dan juga pada pemerintah kita. Dan kita melakukannya sebagai anak Allah, karena kita mempunyai tugas sebagai anak Allah, melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Dan sebagai masyarakat kita melakukan tugas kita sebagai masyarakat dengan baik, hormati keputusan pemerintah, hormati keputusan para pemimpin kita, dukung mereka dalam setiap program-program pemerintah kita. Dan baiklah kita membayar apa yang perlu kita bayar untuk pemerintah seperti dalam nas ini adalah pajak. Seperti Tuhan juga menginginkan kita menjadi berkat dalam pelayanan dalam hidup kita, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Pajak cara kita untuk mendukung setiap program pemerintah di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, jika kita ingin jadi berkat, biarlah kita juga mampu menjadi berkat bagi pemerintah kita, bagi sesama kita. Dan biarlah kita tunduk kepada pemerintah dengan taat pada perintahnya. Jadilah kita anak Tuhan yang takut pada Tuhan. Jadilah kita sebagai masyarakat yang mendukung pemerintahan kita dan melakukan yang baik, teladan di tengah kehidupan sebagai masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk nas Tuhan atau firman Tuhan untuk kami hari ini. Biarlah kami menjalani hidup kami sebagai anak Tuhan dengan takut akan Tuhan. Dan ketika kami ada di tengah masyarakat, kami boleh melakukan tugas kami sebagai masyarakat di tengah para pemerintahan kami, menjadi masyarakat yang melakukan yang baik di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.